Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya senang sekali dapat menjumpai saudara sekalian di dalam kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan dan juga berdoa bagi kita sekalian yang mungkin ada dalam berbagai pergumulan, karena kita percaya Tuhan dapat mendengar dan menjawab doa kita. Karena itu saya mengajak kita sekalian sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan agar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini dapat memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang istimewa untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami membuka hati kami bagi Tuhan dan bagi firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, karena firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apabila mereka dalam keadaan sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, karena Engkau berkata, Engkau menyampaikan firman-Mu dan menyembuhkan kami. Untuk itu berfirman bagi kami siap untuk mendengar dan mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sekalian. Amin. Firman Tuhan kita akan dengarkan dengan tema menyingkirkan penyakit rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin secara tubuh kita ada sehat-sehat saja, tapi mungkin saja kerohanian kita sedang dihinggapi oleh penyakit tertentu yang membuat kita mengalami kelemahan dalam kerohanian kita. Untuk itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita terhindar dari penyakit rohani. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan, bagaimana kita menyingkirkan penyakit rohani itu dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sehat secara rohani. Pertama, menjaga hati nurani agar tetap murni. Kesehatan rohani kita itu terjamin ketika kita menjaga hati nurani kita supaya tetap murni. Alkitab mengatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ketika kita menjaga hati nurani kita tetap murni, maka itu akan nyata di dalam
tindakan-tindakan kita, di dalam perkataan-perkataan kita. Hati yang murni itu akan nyata dalam tindakannya. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang memiliki hati nurani yang murni akan dibuktikan bahwa tangannya itu bersih. Tangan itu berbicara tentang apa yang kita perbuat. Firman Tuhan berkata bahwa hal-hal yang jahat yang kita lakukan itu pertama-tama itu ada dalam hati, lalu nyata itu dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Seorang yang memiliki penyakit rohani, pasti tangannya tidak akan bersih. Dia akan melakukan hal-hal yang jahat, yang membuktikan bahwa orang itu memang ada dalam suatu kondisi rohani yang sangat parah. Dia sedang mengalami penyakit rohani. Nah, untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menerapkan kebenaran firman Tuhan dengan cara menyingkirkan penyakit rohani ini. Kita buktikan dengan menjaga hati nurani kita tetap bersih. Kemudian yang kedua, menjaga perbuatan kita dan perkataan kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semua perbuatan jahat itu sudah dimulai dari hati kita, dari pikiran kita. Untuk itu, seseorang ketika dia menjaga hati nuraninya supaya tetap bersih, maka hal yang kedua yang membuktikan bahwa seseorang itu dia tidak mengalami penyakit rohani, ketika dia menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dengan jalan di mana dia menjaga agar perbuatannya itu tetap bersih. Ada banyak cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Cobaan yang dari diri kita sendiri dalam bentuk keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi juga ada cobaan dari luar diri kita. Nah, cobaan-cobaan yang kita alami ini akan membuat kita bisa terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, karena itu kita perlu memperkuat diri kita ini dengan menjaga perbuatan kita, perkataan kita, supaya tetap bersih. Dan firman Tuhan berkata bahwa hanya dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan yang akan menjamin perbuatan kita, perkataan kita itu bersih. Yang ketiga, menjaga keintiman dengan Tuhan. Salah satu yang membuktikan bahwa kita memiliki kesehatan rohani ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa kita di sorga. Kita dapat mendeteksi bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami penyakit rohani kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu kita tidak jalankan secara konsisten. Orang yang mau menyingkirkan penyakit rohani itu dari dalam hidupnya, dia memiliki tanggung jawab untuk menyingkirkan penyakit rohani itu dengan jalan secara konsisten membangun keintiman dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini.
Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan kita itu, Dia adalah Tuhan yang berjanji dan Dia juga yang dapat menggenapi janjinya. Oleh karena itu, mari kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena itulah cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menyingkirkan penyakit-penyakit rohani dari hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dalam kekuatan dan kesehatan rohani yang juga berdampak pada kesehatan tubuh dan kesehatan mental kita. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman menolong kita untuk menjalani hidup kita dalam kesehatan rohani dengan jalan kita menyingkirkan penyakit-penyakit rohani dari kehidupan kita, dan Tuhan sudah menyatakan melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita menjaga hati nurani kita tetap bersih, kita menjaga perbuatan dan perkataan kita tetap bersih, dan juga memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang akan menyingkirkan penyakit-penyakit rohani dari dalam hidup kita, dan kita menjadi umat yang menjalani kehidupan kita dalam kekuatan dan kesehatan rohani. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kami sudah dengarkan. Siapapun di antara kami umat-Mu yang mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan ini dan juga akan mendengarnya melalui YouTube ini, apabila mereka dalam keadaan sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan apapun penyakit, di bagian tubuh manapun penyakit itu ada, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Apabila ada di antara mereka yang lemah, kuatkan kembali ya Tuhan. Apabila ada penyakit-penyakit rohani yang menghinggapi diri mereka, milik kebenaran firman Tuhan ini, biar umat-Mu dapat menerapkan dan mereka mengalami kesehatan rohani. Apabila ada yang berkekurangan, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, terapkanlah firman dalam hidup mereka, menguatkan mereka, supaya di tengah situasi yang mereka alami, mereka tak bergantung kepada Tuhan. Tuhan buka jalan dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dengan membuka jalan, Tuhan kasih pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Engkau dengar doa kami dan menjawab bagi setiap kami. Demi nama Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami minta supaya Tuhan juga tanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Biar dengan kemampuan yang kami terima dari firman Tuhan, semua penyakit rohani yang ada dalam diri kami tersingkir dan kami menjalani kehidupan di dalam kesehatan rohani. Haleluya. Amin.